Selama hari Minggu, Tuhan memberkati saudara sekalian. Jyoti Kumari, seorang anak perempuan yang berumur 10 tahunan tinggal di ibu kota India, New Delhi. Ayahnya cedera dan tidak bisa bekerja karena virus corona. Mereka yang akan kelaparan karena kehilangan pekerjaan mengambil keputusan untuk pulang kampung. Setelah membeli sepeda bekas, Kumari membonceng ayahnya yang cedera untuk kembali ke kampung halaman. Selama 7 hari, dia mengayuh sepedanya sejauh 1.200 kilometer. Kegigihan dan stamina yang luar biasa. Mungkin ada dari saudara sekalian yang berpikir seperti ini. Bagaimana ya kalau saya bisa kembali ke umur 20 tahun lagi? Kalau saya kembali ke umur 20 tahun, sepertinya saya lebih sehat dan stamina saya juga lebih bagus, sehingga saya bisa melakukan banyak hal. Rasanya lebih menyenangkan kalau memiliki kekuatan, oleh sebab kita dapat mengatasi hal apa saja. Namun kita akan kesal kalau sedang lemah, bahkan kita tidak memiliki keinginan untuk hidup. Hal ini juga berlaku dalam kondisi rohani kita. Kalau kita lihat bacaan kita hari ini, Roh Kudus memenuhi 120 orang di hari Pentakosta. Pentakosta adalah perayaan yang memperingati awal musim panen. Panen baru saja dimulai, namun perayaannya diperingati lebih dahulu. Hari Raya Pentakosta adalah perayaan ucapan syukur atas biji-bijian yang diberikannya dan percaya bahwa panen akan berakhir. Roh Kudus di hari Pentakosta seolah-olah datang untuk memanen hasil biji-bijian. Roh Kudus memanen hasil biji-bijian dan mengisinya ke dalam kerajaan Allah. Namun Roh Kudus tidak memanennya sendirian. Roh Kudus terus memanen melalui orang-orang yang telah menjadi biji-bijian. Pada saat Roh Kudus memenuhi 120 orang di hari Pentakosta, mereka dapat berkata-kata dalam berbagai bahasa. Mereka menyampaikan pekerjaan Allah kepada orang-orang yang datang dari berbagai daerah dengan bahasa yang dimengerti mereka masing-masing. Orang yang menjadi percaya kepada Yesus pada hari itu berjumlah 3.000 orang. Hal ini menunjukkan nubuat yang Yesus katakan sebelumnya mulai diwujudkan. Tertuang pada Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tentu saja, kehadiran Roh Kudus tidak berarti bahwa setiap orang akan berbicara dalam bahasa roh. Roh Kudus akan memberikan berbagai karunia kepada manusia tergantung kebutuhannya. Roh Kudus akan memberikan kekuatan yang cukup agar manusia mampu hidup sebagai saksi Yesus. Oleh sebab itu, masa lalu kita tidak lagi penting. Kita akan memulai hidup baru kalau Roh Kudus datang ke dalam hidup kita. Banyak penjahat tumbuh dalam latar belakang yang kurang beruntung. Namun tidak semua orang yang hidupnya kurang beruntung menjadi penjahat, bukan? Sebaliknya banyak dari mereka yang melakukan hal yang luar biasa. Bahkan walaupun ular dan bunga mengonsumsi air yang sama, ular menghasilkan racun, sedangkan bunga menghasilkan madu. Tidak semua orang menjadi penjahat karena disakiti. Kita bisa
menyepakati luka itu dan berdiri kembali kalau Roh Kudus memberikan hidup baru kepada kita. Saya berharap kita semua menjadi pribadi yang perbarui Roh Kudus, bukan sebagai pribadi yang buruk karena luka. Terakhir saya ingin menyampaikan hal ini. Roh Kudus tidak datang kepada 120 orang tersebut pada saat mereka hanya duduk saja dan tidak melakukan apa-apa. Mereka berdua selama 10 hari. Dalam Galatia pasal 6 ayat 8 tertulis seperti ini. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Inilah hukum panen dalam roh. Menuai sesuai yang ditaburnya. Jika kita tidak memberikan waktu dan kesempatan kepada Roh Kudus untuk mengisi hidup kita serta membiarkan diri kita mendapatkan godaan dari dunia ini, maka kita tidak bisa berharap untuk dipenuhi Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus bukanlah karunia yang menimang kemalasan dan memberikan keberuntungan rohani kepada orang yang malas. Kita dapat menikmati panen jiwa yang berlimpah-limpah kalau kita mengikuti Roh Kudus yang menabur dengan rajin. Masa depan kita dapat diprediksi oleh cara hidup kita hari ini. Orang yang menaati Roh Kudus akan menikmati kemenangan dan kemakmuran rohani. Sebaliknya mereka yang hidup sesuai dengan keinginan daging tidak akan selamat dari kegagalan dan kejatuhan yang menyedihkan. Buah roh berasal dari sumber supernatural tetapi harus tumbuh melalui proses pertumbuhan alami. Buah ini adalah anugerah namun juga hasil dari tanggung jawab kita. Kita membutuhkan persekutuan yang erat dan kerja sama dengan Roh Kudus sehingga karunia penuh Roh Kudus tidak akan hilang di dalam kita dengan sia-sia dan menghasilkan buah yang berlimpah. Kita harus menjalankan segala hal dalam hidup kita bersama dengan Roh Kudus. Walaupun tubuh jasmani kita semakin tua, namun jiwa kita bisa semakin kuat. Hal ini adalah hal yang lumrah bagi orang Kristen. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Allah telah memberikan segala yang dimilikinya kepada kita. Allah telah mengirimkan Yesus kepada kita. Dia juga mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Dengan begitu kita pantas memberikan segala sesuatu dalam diri kita. Kita tidak akan dirugikan. Inilah jalan untuk mewujudkan tujuan keberadaan kita. Jalan yang mulia dan penuh dengan daya tahan hidup. Jalan yang penuh dengan sukacita dan kepuasan yang sejati. Jalan yang mengasihi keluarga dan sesama dengan tulus. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, kami ingin memuji dan mengucap syukur atas kasih dan rahmat-Mu. Kami ingin hidup kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami ingin jiwa kami terus diperbarui walaupun tubuh jasmani kami semakin tua. Jadikanlah kami pribadi yang menabur dalam roh sehingga kami dapat menuai buahnya yang berlimpah-limpah. Tuntunlah kami agar kami dapat memberikan segala hal yang kami miliki kepadamu.
Allah yang telah memberikan segalanya kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkarya di dalam hidup kami berdoa. Amin.